Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan Ibu dalam kelas kimia. Pagi ini kita akan mempelajari tentang termokimia. Namun sebelumnya mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Termokimia adalah bagian dari ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara kalor atau energi panas dengan reaksi kimia. Kalor merupakan energi yang berpindah dari satu benda ke benda yang lain karena adanya perbedaan temperatur. Satuan kalor sama dengan satuan energi, yaitu joule atau kalori. Jumlah kalor yang diserap atau dibebaskan oleh suatu zat dapat ditentukan melalui percobaan, yaitu dengan mengukur perubahan temperatur yang terjadi pada zat tersebut. Sebelum kita mempelajari termokimia lebih lanjut, perlu kalian ketahui yaitu tentang sistem dan lingkungan. Misal kita mereaksikan dalam tabung reaksi, yaitu natrium hidroksida dan asam klorida yang menghasilkan natrium klorida dan air, maka dalam peristiwa ini terdapat sistem. Sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian kita. Nah, yang kita amati dalam hal ini tentunya adalah zat yang bereaksi dan hasil dari reaksi, atau reaktan dan produk. Maka sistem di sini adalah NaOH-HCl dan NaCl-H2O. Kemudian yang dikatakan lingkungan adalah segala sesuatu di luar dari sistem. Dalam hal ini adalah tabung reaksi dan suhu udara. Perubahan entalpi atau delta H. Pada reaksi kimia terjadi penyerapan atau pelepasan kalor. Jumlah dari semua kalor dalam suatu zat atau reaksi kimia pada tekanan udara tetap kita sebut dengan entalpi yang disimpulkan dengan H. Nah, besarnya entalpi tidak dapat ditentukan. Yang dapat kita tentukan adalah perubahan entalpi atau delta H. Di mana perubahan entalpi adalah perubahan kalor yang terjadi pada suatu reaksi kimia yang dirumuskan delta H akan sama dengan entalpi produk dikurangi entalpi reaktan. Produk adalah hasil reaksi, reaktan adalah zat-zat yang saling bereaksi. Berikutnya, di alam terdapat dua jenis reaksi. Yang pertama adalah reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm adalah reaksi melepaskan kalor yang terjadi dari sistem ke lingkungan. Jadi reaksi ini akan terjadi dengan cara melepaskan kalor. Jika kalian mereaksikan sesuatu dalam gelas kimia dan terjadi kenaikan suhu lingkungan, hal ini menunjukkan reaksi itu berlangsung eksoterm karena terjadi pelepasan kalor dari sistem ke lingkungan sehingga wadah akan terasa panas. Jika kita gambarkan tingkat energinya akan tampak sebagai berikut. H itu adalah entalpi atau energi kalor. Mula-mula reaktan yang saya simpulkan R memiliki entalpi tertentu. Setelah terjadi reaksi yang bersifat eksoterm, maka reaktan akan melepaskan energi tertentu, sehingga produk akan memiliki entalpi yang lebih rendah. Berdasarkan rumus delta H, yaitu entalpi produk dikurangi entalpi reaktan, maka harga delta H pada reaksi eksoterm akan bernilai negatif karena entalpi produk lebih kecil dari entalpi reaktan.
Maka, ciri khas dari reaksi eksoterm adalah terjadi kenaikan suhu pada lingkungan dan memiliki perubahan entalpi yang bernilai negatif. Berikutnya, reaksi endotherm. Reaksi ini disertai dengan penyerapan kalor. Atau dapat dikatakan, reaksi ini dapat terjadi jika dia menyerap kalor dari lingkungan ke sistem. Peristiwa ini menyebabkan terjadinya penurunan suhu lingkungan atau wadah nantinya akan terasa lebih dingin karena sistem menyerap kalor dari lingkungan. Jika kita gambarkan diagram tingkat energinya akan tampak sebagai berikut. Mula-mula reaktan memiliki energi atau entalpi sekian. Setelah terjadi proses penyerapan kalor, otomatis entalpi produk akan meningkat. Sehingga nilai delta H sama dengan entalpi produk dikurangi reaktan akan berharga positif karena entalpi produk lebih tinggi daripada entalpi reaktan. Sehingga ciri reaksi endotherm yaitu terjadi penurunan suhu lingkungan dan memiliki perubahan entalpi yang bernilai positif. Berikutnya adalah persamaan termokimia. Persamaan termokimia merupakan persamaan reaksi kimia yang dilengkapi dengan nilai perubahan entalpinya. Persamaan termokimia selain menyatakan jumlah mol reaktan dan jumlah mol produk, persamaan ini juga menyatakan jumlah kalor yang dibebaskan atau yang diserap pada reaksi tersebut. Sebagai contoh, saya memiliki persamaan reaksi sebagai berikut. CH4 bereaksi dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida dan air. Reaksi ini berlangsung eksoterm karena delta H yang dilepas berharga 802,3 kJ, di mana delta H ini bernilai negatif. Jadi negatif tadi menunjukkan bahwa reaksi ini bersifat eksoterm atau melepas kalor. Jadi persamaan termokimia tidak hanya menunjukkan persamaan reaksi setara, namun juga menunjukkan nilai delta H-nya. Makna dari persamaan termokimia. Jika reaksi berlangsung pada keadaan standar, yaitu pada tekanan udara 1 atmosfer dan suhu 25 derajat Celcius, maka perubahan entalpi ditandai dengan delta H 0. Jadi delta H derajat ya, cuman saya bacanya delta H 0. Contoh, gas nitrogen bereaksi dengan gas hidrogen menghasilkan amonia dengan nilai delta H standar sama dengan min 92 kJ. Persamaan termokimia ini memiliki arti bahwa 1 mol nitrogen bereaksi dengan 3 mol hidrogen akan menghasilkan 2 mol amonia dengan melepas kalor sebesar 92 kJ. Sehingga dapat kita simpulkan saat kalian menuliskan persamaan termokimia, pastikan reaksi dalam keadaan setara, yaitu jumlah atom di kiri panah harus sama dengan di kanan panah. Mengapa demikian? Karena harga perubahan entalpi ini akan bergantung pada mol yang ditunjukkan oleh koefisien. Ingat bahwa perbandingan mol
akan sama dengan perbandingan koefisien reaksi. Jadi pastikan reaksi sudah dalam keadaan setara. Nah, nilai delta H ini bisa dimanipulasi atau bisa dirubah. Sebagai contoh, saya memiliki reaksi ini. Jika persamaan reaksi ini dikalikan dengan koefisien sebesar 2, maka nilai delta H juga harus dikalikan 2, sehingga reaksi pertama akan menjadi 2N2 bereaksi dengan 6H2 menghasilkan 4NH3 dengan nilai delta H 2 kali semula. Jadi jika reaksi yang pertama dikalikan dengan koefisien 3, maka delta H-nya juga harus dikalikan 3. Berikutnya, jika reaksi pertama kalian bagi dengan 2, maka delta H juga harus dibagi 2. Sehingga reaksi ini akan berubah menjadi setengah mol nitrogen bereaksi dengan 3/2 hidrogen menghasilkan 1 mol amonia dengan melepas kalor sebesar 46 kilojoule. Jika persamaan reaksi dibagi dengan koefisien tertentu, maka delta H-nya juga harus dibagi dengan angka yang sama. Yang ketiga, jika persamaan reaksi pertama dibalik, maka nilai delta H juga akan berubah tanda. Jika awalnya dia bertanda negatif, maka akan berubah menjadi positif. Namun jika delta H berharga positif, maka jika reaksi dibalik, delta H akan berubah menjadi negatif. Sebagai contoh, untuk reaksi pertama jika saya balik, maka reaksinya menjadi 2 mol NH3 terurai menjadi 1 mol nitrogen dan 3 mol hidrogen akan membutuhkan kalor 92 kilojoule. Jadi, reaksi yang pertama bersifat exotherm, namun jika reaksi ini dibalik, maka reaksinya akan bersifat endotherm, yaitu membutuhkan kalor. Berikut cara memanipulasi nilai delta H. Sekali lagi, delta H sangat bergantung pada koefisien reaksi. Berikutnya, kita belajar tentang jenis-jenis perubahan entalpi. Yang pertama adalah perubahan entalpi pembentukan atau formation dalam kondisi standar dengan simbol delta HF0. Delta HF0 adalah perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya yang paling stabil. Perlu saya ingatkan, terdapat beberapa unsur diatomik, yaitu unsur yang kondisi stabilnya berada dalam bentuk diatomik atau terdiri dari 2 atom. Unsur itu adalah hidrogen, nitrogen, oksigen, fluor, klorin, bromin, dan iodin. Sebagai contoh, pembentukan 1 mol amonia berarti dia tersusun dari 2 unsur yaitu N2 nitrogen dan H2. Dikatakan standar jika senyawa yang dibentuk harus dalam bentuk 1 mol atau memiliki koefisien sebesar 1. Maka koefisien reaktan harus menyesuaikan.
Karena di sini N-nya 1, maka N2 harus dikalikan setengah. Kemudian hidrogen di sisi kanan sebanyak 3, maka koefisien hidrogen di sisi kiri kita kalikan 3/2. Reaksi ini memiliki nilai delta HF0 sebesar min 46 kJ per mol. Per mol di sini menunjukkan pembentukan 1 mol NH3. Jadi energi yang akan dilepas itu sebanyak 46 kJ tiap membentuk 1 mol NH3. Namun jika amonia yang dibentuk sebanyak 2 mol, maka delta HF-nya juga kalian kalikan 2. Jadi sekali lagi, entalpi itu berhubungan dengan jumlah mol. Berikutnya, perubahan entalpi penguraian standar atau dissociation dengan simbol delta HD0. Yaitu perubahan entalpi yang terjadi pada penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya yang paling stabil. Dengan kata lain, delta HD itu adalah kebalikan dari delta HF. Sebagai contoh, reaksi penguraian 1 mol amonium. 1 mol amonia terurai menjadi setengah nitrogen dan 3/2 hidrogen, maka nilai delta HD-nya sebesar 46 kJ per mol. Reaksi ini bersifat endotherm atau reaksi yang disertai dengan penyerapan kalor, yaitu sebesar 46 kJ. Nah, kondisi ini terjadi pada penguraian 1 mol. Jadi yang diuraikan harus sebesar 1 mol. Sedangkan untuk pembentukan, senyawa yang dibentuk harus 1 mol. Berikutnya, perubahan entalpi pembakaran standar atau combustion dengan simbol delta Hc0. Yaitu perubahan entalpi yang terjadi pada pembakaran 1 mol suatu zat secara sempurna. Contoh, saya memiliki senyawa hidrokarbon CH4. Reaksi pembakaran adalah mereaksikan suatu senyawa dengan oksigen. Senyawa hidrokarbon apapun itu, jika dibakar dengan oksigen akan menghasilkan gas CO2 dan H2O. Ya, diingat semua reaksi hidrokarbon, apapun jenis hidrokarbon, jika dibakar dengan oksigen akan menghasilkan gas CO2 dan uap air. Pastikan senyawa yang dibakar memiliki koefisien sebesar 1. Sehingga koefisien senyawa yang lain harus disesuaikan supaya reaksi ini berlangsung setara. Berikutnya yang terakhir adalah perubahan entalpi netralisasi standar, yaitu perubahan entalpi yang terjadi pada reaksi penetralan asam dan basa membentuk 1 mol air. Sebagai contoh, asam klorida bereaksi dengan basa natrium hidroksida menghasilkan garam dan air. Oke, maka yang menjadi patokan di sini adalah 1 mol air. Ya. Sedangkan untuk pembakaran yang menjadi standar adalah 1 mol zat yang dibakar. Demikian macam-macam perubahan entalpi. Untuk lebih
menguatkan pemahaman Anda, silakan Anda coba beberapa soal berikut. Terdapat beberapa persamaan reaksi. Coba kalian identifikasi, kalian tentukan reaksi itu berlangsung exotherm atau endotherm, dan tentukan pula jenis perubahan entalpinya. Sebagai contoh, reaksi pertama. Nah, jika kalian lihat, reaksi pertama merupakan reaksi yang bersifat exotherm atau melepas kalor. Hal ini dapat kalian lihat dari nilai delta H yang berharga negatif. Jadi tanda negatif di sini menunjukkan bahwa reaksi itu melepas kalor atau bersifat exotherm. Kemudian jenis reaksinya, kalian perhatikan bahwa unsur oksigen bereaksi dengan unsur hidrogen membentuk satu molekul air. Maka reaksi ini termasuk reaksi pembentukan. Nah, karena senyawa yang dibentuk sebesar 1 mol, yang bisa kalian lihat dari koefisiennya di sini 1, maka jenis entalpinya adalah delta HF standar atau perubahan entalpi pembentukan standar. Nah, silahkan kalian coba untuk keempat persamaan reaksi yang lain. Soal berikutnya, tuliskanlah persamaan termokimia lengkap untuk reaksi berikut ini. Contoh, saya memiliki data sebagai berikut. Delta HF standar kalsium karbonat sebesar minus 1207 kJ per mol. Maka persamaan termokimia untuk data ini adalah, nah kalian kenali dulu, F menunjukkan pembentukan, maka zat yang dibentuk harus berada di sisi kanan atau sebagai produk. Kalsium karbonat terbentuk dari 3 unsur, yaitu kalsium, karbon, dan oksigen. Maka reaksi lengkapnya Ca bereaksi dengan karbon dan oksigen. Karena yang dibentuk harus 1 mol, maka koefisien yang lain silahkan menyesuaikan. Dan ingat, ada beberapa gas diatomik, yaitu unsur yang stabil jika berada dalam bentuk diatomik. Salah satunya unsur oksigen, harus ditulis O2. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu hanya ada 7 unsur diatomik. Unsur selain unsur ini, maka unsur dalam bentuk bebasnya hanya monoatomik, 1 saja. Oke, jadi silakan Anda kerjakan untuk beberapa soal yang lain. Silakan kerjakan soal-soal ini, kemudian diupload di KI3. Jika ada yang belum paham tentang materi ini, silakan Anda ajukan pertanyaan melalui WhatsApp, dan juga bisa kalian baca materi ini pada modul yang sudah Ibu bagikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.